Semangat pagi, pada kesempatan hari ini kita akan bahas materi tentang pengelolaan dokumen transaksi. Mengingat kembali tentang tahapan siklus akuntansi, pada siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan, meliputi pencatatan bukti transaksi pada jurnal khusus dan jurnal umum. Selanjutnya, transaksi yang berkaitan dengan utang, piutang, persediaan barang dagangan, dan aktiva tetap itu juga dicatat di buku besar pembantu. Selanjutnya, akun-akun yang dicatat pada jurnal khusus dan jurnal umum, selanjutnya itu diposting ke buku besar utama yang akhir periode dibuatkan neraca saldo. Tahap kedua yaitu tahap pengitisaran, terdiri atas pencatatan jurnal penyesuaian, pembuatan kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur, kemudian penyusunan jurnal penutup, dan selanjutnya jurnal penutup diposting ke buku besar utama yang hasilnya akan menghasilkan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap pelaporan, terdiri atas 5 laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan harus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bukti transaksi keuangan dinyatakan sah apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, memenuhi keabsahan formal, artinya transaksi tersebut melalui prosedur formal yang sesuai dan dibubuhkan tanda tangan atau cap dari pihak yang berwenang. Syarat yang kedua yaitu memenuhi keabsahan material, artinya meliputi perhitungan uang, penerapan metode, dan ketentuan pajak yang dilakukan dengan benar. Sekarang kita bahas tentang transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan dagang. Pertama, bukti transaksi pembelian. Itu ada 3 jenis transaksi, ada pembelian tunai, pembelian kredit, dan retur pembelian. Pembelian tunai itu dicatat menggunakan nota kontan. Pembelian kredit dicatat menggunakan faktur, sedangkan retur pembelian dicatat dengan nota debit. Tentunya anak-anak masih ingat kan apa itu nota kontan, faktur, dan nota debit. Nota kontan yaitu sering juga disebut dengan nota tunai. Nota kontan yang asli itu adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Contoh nota kontan itu seperti ini. Perhatikan kop atasnya, tadi saya sudah jelaskan kalau nota kontan itu dibuat oleh pihak penjual. Jadi nota kontan pada transaksi ini yang sebagai penjual adalah Angkasa Laptop. Dan pihak pembeli adalah PD Marajaya. Nota kontan berarti transaksi ini dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2014. Jumlah transaksi keseluruhan adalah sebesar 399.300.000 dengan perincian harga barang sebesar 363 juta, kemudian dikenakan pajak 10%, yaitu pajaknya sebesar 36.300.000, sehingga total yang dibayarkan oleh pihak pembeli adalah sebesar 399.300.000. Di sini kita sebagai
PD Marajaya. Jadi kita mencatat ke dalam jurnal sebagai PD Marajaya yang merupakan pembeli. Jadi jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah format kita catat dulu jurnal umum ya. Nanti kita lakukan pelatihan menggunakan jurnal khusus. Jurnalnya adalah yang di debit pembelian sebesar 363 juta, mendebet PPN masukan 36.300.000 dan mengkredit kas sebesar 399.300.000. Karena ini menggunakan transaksi tunai, jadi dia seharusnya dicatat dengan penjualan tunai di sini. Ibu salah ya, harusnya sini penjualan tunai saja. Kemudian faktur. Faktur adalah dokumen pembelian secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual sebagai tanda bahwa telah melakukan penjualan secara kredit. Ini contoh faktur, anak-anak. Contoh faktur. Faktur tadi dibilang dibuat oleh penjual. Jadi sebagai pihak penjual di sini adalah di kop atasnya itu PD Samudra Elektronik sebagai pihak penjual, dan sebagai pihak pembeli adalah PD Marajaya. Dan ingat kita mencatat sebagai PD Marajaya, yaitu sebagai pembeli di sini. Pada faktur di sini ada termin ya, 2/10, N/30. Artinya pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% apabila dilunasi dalam kurun waktu 10 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2014. Apabila lebih pada 10 hari, pembeli tidak akan mendapatkan potongan harga. Dan transaksi tersebut harus dilunasi paling lambat 30 hari sejak tanggal transaksi. Perinciannya sebagai berikut, anak. Di sini harga sebesar 390 juta, kemudian kena PPN 10%, totalnya 39 juta, sehingga jumlah yang seharusnya dibayarkan adalah 429 juta. Karena ini merupakan faktur, jadi dia transaksinya secara kredit, maka di sini PD Marajaya mencatatnya dengan jurnal sebagai berikut, yaitu mendebet pembelian sebesar 390 juta, mendebet PPN masukan sebesar 39 juta, dan mengkredit utang dagang sebesar 429 juta. Karena transaksi ini dilakukan secara kredit, maka pada kolom keterangan itu ditulis kepada siapa PD Marajaya berutang atau nama pihak kreditur, yaitu PD Samudra Elektronik. Selanjutnya kita membahas tentang nota debit. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli sebagai tanda bahwa pembeli telah mendebet atau mengurangi utangnya karena barang yang dibeli tidak sesuai atau rusak karena pengiriman. Berikutnya ini contoh nota debit. Tadi nota debit dibuat oleh pembeli. Jadi kop atasnya sini adalah pihak yang membuat nota debit. Ya, berarti yang pembelinya adalah PD Marajaya. PD Marajaya membuat nota debit itu tanggal 7 Desember 2014 yang dikirim kepada pihak penjual. Di sini penjualnya lah PD Samudra Elektronik atas faktur atau transaksi pembelian yang terjadi tanggal 6 Desember 2014. Rinciannya,
barang yang dikembalikan itu senilai 75 juta. Karena barang yang PD Marajaya itu dikembalikan kepada pihak penjual, otomatis pajaknya juga harus dikurangkan, yaitu sebesar 10% dari harga barang. Kemudian total utang yang didebet sebesar 82.500.000. Ini adalah penambahan dari jumlah barang yang dikembalikan ditambah dengan PPN. Adapun jurnalnya, ingat kita mencatat sebagai pihak PD Marajaya, yaitu pihak pembeli. Karena retur pembelian berarti dia mengurangi utang dagang. Jadi tanggal 7 Desember 2014 mendebet utang dagang sebesar 82.500.000. Ini angkanya kita ambil di sini, nak, yang ini. Yang 82.500.000. Nah, itu jumlah utang dagang yang dikurangkan. Kemudian retur pembelian sebesar 75 juta. Itu kita ambilnya di sini. 75 juta. Nah, kita akan mengembalikan barang dagangan, mana mungkin kita tetap mau nanggung pajaknya ya. Jadi, pajaknya yang berupa PPN masukan itu kita kredit sebesar 7.500.000. Nih, ambilnya di sini. Nah, ini. Karena ini transaksi berkaitan dengan utang piutang, jadi di kolom keterangan diisi dia nama krediturnya, yaitu PD Samudra Elektronik. Selanjutnya adalah bukti transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Yang pertama, transaksi penjualan tunai itu dicatat dengan menggunakan nota kontan. Yang kedua, transaksi penjualan kredit dicatat dengan faktur. Dan yang terakhir, transaksi retur penjualan dicatat ke dalam nota kredit. Yang pertama, nota kontan. Nota kontan digunakan untuk mencatat transaksi secara tunai. Nota kontan dibuat oleh pihak penjual. Lihat di kop atasnya, berarti yang sebagai pihak penjual adalah PD Marajaya, di mana PD Marajaya ini melakukan penjualan tunai tanggal 10 Desember 2014 dengan perincian jumlah penjualan sebesar 227 juta. Kemudian ada PPN sebesar 10% dari harga penjualan. Karena ini penjualan, maka ini disebut dengan PPN keluaran atau fade out. Jadi total keseluruhan sebesar ini 249.700.000. Jadi total kas yang diterima oleh PD Marajaya untuk penjualan tunai ini adalah sebesar ini. Jurnalnya bisa kita lihat ya, jurnalnya sebagai berikut. Di sini kita tetap mencatat sebagai PD Marajaya tanggal 10 Desember 2014 dengan mendebet akun kas. Karena kita menjual secara tunai, otomatis kita menerima uang atau kas sebesar 249.700.000. Itu angkanya diambil di sini. Selanjutnya, mendebet akun penjualan. Mengkredit akun penjualan sebesar 227 juta. Karena penjualan itu saldo normalnya adalah dikredit atau bertambahnya dikredit, itu penjualannya ngambil angkanya di sini. Kemudian PPN keluaran, angkanya kita ngambil dari sini, yaitu sebesar 22.700.000.
Keterangannya ini penjualan tunai. Selanjutnya faktur. Faktur digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual. Jadi kop atasnya adalah PD Marajaya sebagai pihak penjual. Itu faktur penjualan kepada Superstar Komputer tanggal 9 Desember 2014 dengan perincian penjualannya sebesar 172 juta dan PPN keluaran sebesar 10%, yaitu 17.200.000. Sehingga ini karena dia penjualan secara kredit, berarti ini adalah total piutang. Total piutang dagang sebesar 189.200.000. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut. PD Marajaya ini tanggal 9 Desember, transaksinya mendebet piutang dagang sebesar 189.200.000. Kita ngambil angkanya dari sini ya, yang belakang. Kemudian mengkredit akun penjualan sebesar 172 juta. Kita ngambilnya di sini. 172 juta. Kemudian mengkredit PPN keluaran, karena ini penjualan jadi dia PPN keluaran sebesar 17.200.000. Kita ngambil angkanya di sini. Selanjutnya nota kredit. Nota kredit dibuat oleh penjual yang tujuannya adalah untuk mencatat retur penjualan, artinya mengembalikan barang dagangan yang sudah dijual sebelumnya. Ini nota kredit, berarti penjualnya lah PD Marajaya. Sebelumnya itu dia menjual kepada Superstar Komputer tertanggal 9 Desember 2014. Ini atas faktur, berarti penjualan sebelumnya itu atas secara kredit. Nota kreditnya ini dibuat tanggal 10 Desember 2014 dengan perincian jumlah barang yang dikembalikan itu sebesar 50 juta dan pajaknya adalah 10%, 5 juta. Jadi total piutang dagangnya itu adalah 55 juta. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini jurnalnya tertanggal 10 Desember 2014. Yang pertama adalah mendebet retur penjualan. Kalau tadi penjualan itu bertambah di sisi kredit. Kebalikannya, retur penjualan itu bertambah di sisi debit. Retur penjualan karena ada pengembalian, debet retur penjualan sebesar 50 juta. Itu ambil angkanya sini. Nah. Ini ya, angka yang sini. Tapi tadi jumlah barang yang dikembalikan itu kita catat sebagai retur penjualan. Kemudian mendebet PPN keluaran sebesar 5 juta. Tadi kan pada saat kita menjual, kita kan mengkredit PPN penjualan. Nah, karena barangnya sudah dikembalikan, berarti kita mendebet sekarang PPN keluaran. Besar 5 juta, kemudian mengkredit akun piutang dagang. Ini, angka yang ini nih, masukkan di piutang dagang. Kemudian tadi angka PPN keluaran itu berasal dari sini. Berikutnya kita membahas tentang bukti transaksi potongan tunai. Yang pertama yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian adalah potongan yang diterima pembeli
jika melunasi kewajiban atau utangnya pada masa potongan tunai. Misalnya, syarat pembayaran 2/10 N/30, maka pihak pembeli akan mendapatkan potongan jika melunasi kewajibannya dalam rentang waktu 10 hari terhitung sejak terjadinya transaksi. Berikut contoh bukti transaksi pelunasan utang. Ini bukti transaksi pengeluaran kas merupakan bukti transaksi intern. Jadi yang membuatlah PD Mara Raya ya, PD Mara Raya dengan perincian jumlah yang dibayar itu sebesar 339.570.000. Jadi itu yang jumlah yang dibayar. Jumlah yang dibayar transaksinya terjadi tanggal 13 Desember 2014 atas faktur tertanggal 6 Desember 2014 dengan diskon 2%. Coba kita cek ya, faktur yang dimaksud itu adalah yang ini, faktur yang ini. Berarti tadi tanggal 13 Desember itu PD Mara Raya melunasi transaksi tanggal 6 Desember, di sini fakturnya dengan syarat pembayaran atau termin 2/10 N/30. Jadi 10 hari sejak tanggal 6 Desember, selama 10 hari itu jika PD Mara Raya melunasi utangnya, maka dia akan mendapatkan potongan. Dan ini dilunasi tanggal 13 Desember, berarti dia masih mendapatkan potongan senilai 2% dari sisa utang. Sisa utangnya itu mohon diingat juga, tolong dicek apakah ada pengembalian barang dagangan. Pengembalian barang dagangan rasanya ada di tanggal ini, tanggal 7 Desember 2014. Di sana PD Mara Jaya mengembalikan barang dagangan kepada PD Samudra Elektronik. Berarti nanti perhitungan potongannya itu dari utang tapi setelah dikurangi dengan retur. Perhitungannya seperti coba kita lihat ya. Perhitungannya ya, fakturnya itu kan tanggal 6 Desember senilai ini 429 juta fakturnya itu. Nih fakturnya senilai 429 juta, itu jumlah fakturnya. Kemudian terjadi pengurangan karena ada pengembalian barang dagangan senilai 82.500.000. Berarti sisa utangnya itu, perhatikan, sisa utangnya itu sebesar 346.500.000. Nah, besarnya potongan pembelian yang diberikan tanggal 13 Desember itu bukan berasal dari jumlah yang ini, tapi sudah dikurangi dengan retur ya, ini ya, jumlah yang tidak di sini. Jadi 2% dikali dengan 346.500.000 sama dengan 6.930.000. Ini jumlah potongan yang diberikan, ini jumlah sisa utangnya. Jadi PD Mara Raya itu mengeluarkan kas sebesar ini saja nak,
339.570.000. Ini jumlah yang dikeluarkan karena dia mendapatkan potongan. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut. Karena ini PD Mara Raya harusnya ya, mohon maaf Ibu salah dari tadi, salah nama. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting maksudnya anak-anak tahu Ibu maksudkanlah PD Mara Raya. Itu utang melunasi utang dagang, mendebet ya, melunasi berarti kita mendebet utang dagang sebesar 346.500.000. Kemudian kita mengkredit akun kas sebesar 339.570.000 dan mengkredit potongan pembelian, karena potongan pembelian itu saldo normalnya atau bertambahnya itu di sebelah kredit sebesar 6.930.000 dengan keterangan PD Samudra Elektronik, karena ini transaksi berkaitan dengan utang piutang. Sekali lagi saya tegaskan, jumlah utang dagangnya sebesar ini karena sebelumnya itu sudah diretur karena ada pengembalian barang dagangan, jadi jumlahnya itu berkurang. Jadi jumlah yang ini saja yang dilunasi 346.500.000. Selanjutnya yang kedua itulah bukti transaksi potongan penjualan. Hampir sama dengan potongan pembelian, tapi kita mencatat sebagai pihak penjual di sini. Berarti PD Mara Raya itu sebagai pihak penjual. Ini ya, bukti penerimaan kas, dia tergolong bukti transaksi intern yang dibuat oleh PD Mara Raya untuk menerima uang dari debiturnya, yaitu sebesar 131.516.000 rupiah. Itu transaksinya terjadi tanggal 18 Desember 2014. Ini merupakan pelunasan faktur tanggal 9 Desember 2014 dengan diskon 2%. Berarti sebelumnya PD Mara Raya itu menjual barang dagangan kepada Superstar Komputer, dan pada saat pelunasan Superstar Komputer itu mendapatkan pengurangan harga atau potongan harga karena melunasi pada masa potongan tunai. Coba kita lihat dulu fakturnya ya. Nah, fakturnya ini ya, fakturnya. Berarti dia ini terminnya 2/10 N/30. Berarti batasnya itu sampai dengan 19 Desember 2014. Sedangkan Superstar Komputer itu melunasi tanggal 18, jadi masih dalam masa potongan. Dan juga di sini Superstar Komputer pernah dia melakukan retur ya, meretur barang ya. Superstar Komputer meretur ini. Nah, meretur. Ada retur barang senilai 50 juta dengan total pengembalian sama PPN itu sebesar 55 juta ya. Jadi nanti jumlah yang kita terima, mohon maaf, yang PD Mara Raya terima itu sudah berkurang karena ada barang yang sebelumnya sudah dijual kemudian diretur oleh Superstar Komputer. Perhitungannya seperti ini. Nah, ini faktur tanggal 9 Desember, jumlah piutangnya itu sebesar 189.200. Saya ulang ya, jumlahnya 189.200.000. Itu total fakturnya ya, total piutangnya. Kemudian ada pengembalian tanggal 10 Desember, ada retur ya, ada retur sebesar 55 juta. Jadi sisa piutang dagang yang seharusnya kita terima adalah sebesar 189.200.000.
34.200.000. Karena Superstar Komputer membayar pada masa potongan ya tanggal 18 Desember, sedangkan batasnya itu sampai tanggal 19 Desember ya. Jadi terdapat potongan penjualan sebesar 2% dikalikan dengan sisa piutangnya ini. Jadi potongan penjualan ada sekitar adalah 2.684.000. Jadi kas yang terima PD Mara Raya saat pelunasan tanggal 18 Desember adalah ini jumlahnya nak, 131.516.000 rupiah. Ini merupakan hasil dari sisa piutang dikurangi dengan potongan penjualan. Apabila di jurnal kita sebagai PT Mara Raya ya, jurnalnya karena ini kan pelunasan piutang, jadi PT Mara Raya mendapatkan kas dia. Berarti kita tanggal 18 Desember itu mendebat akun kas sebesar 131.516.000 dan mendebat potongan penjualan. Karena potongan penjualan itu saldo normalnya atau dia bertambah itu di sebelah debat itu sebesar 2.684.000. Kemudian karena kita menerima piutang, berarti piutang dagang kita berkurang. Berarti kita mengkredit piutang dagang sebesar 134.200.000 rupiah. Mohon ingat kembali jumlah yang ini merupakan sudah jumlah pengurangan faktur sebelumnya dikurangi dengan retur. Kemudian di kolom keterangan, karena ini transaksi berkaitan dengan utang piutang, maka kita tulis nama debiturnya yaitu Superstar Komputer. Selanjutnya ini ya voucher kas kecil. Nanti anak-anak akan lebih banyak mempelajarinya di akuntansi keuangan. Tapi saya singgung sedikit ya. Kas kecil ini atau petty cash adalah uang yang dicadangkan oleh entitas perusahaan untuk pembayaran atau pengeluaran yang bersifat rutin namun jumlah nominalnya relatif kecil serta tidak material dan tidak efisien jika dibayarkan dengan cek. Contohnya anak, misalnya anak memfotokopi besar 50.000. Apakah etis menggunakan cek atau membeli isi staples kayak gitu sebesar 5.000? Apakah etis membayar cek? Nah, perlu yang namanya petty cash untuk pengeluaran kecil seperti itu biar perusahaan tidak mengeluarkan yang namanya cek. Ini contoh dokumen transaksinya ya. Ini dikeluarkan oleh PD Mara Raya. Voucher kas kecil nomornya seperti ini ya, tanggal 2 Desember yang digunakan untuk pembuatan pamflet. Ini ya sebesar 500.000 ya. Jadi ini untuk biaya iklan sebesar 500.000. Biasanya pengeluaran kas kecil itu tidak lebih dari 1 juta. Pencadangan kas kecil pun untuk di perusahaan tuh biasanya tidak banyak nak. Jumlah yang disediakan biasanya tidak lebih dari 5 juta. Ya, sekian ya materi untuk pengelolaan dokumen transaksi. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang jurnal khusus.